agak berbau ingin penguasaan pasar luar biasa nih, sebagaimana umumnya mobil-mobil Tiongkok nih. Bener nggak? Bisa dibayangkan, tidak perlu saya jelaskan. Iya, betul. Kayak ada ujung-ujungnya bahwa semuanya Cylon juga yang bikin. Jangan-jangan udah ada target penguasaan pasar ini. Kalau semuanya. Nah, kita tuh punya teknologi diberikan nama liquid gold. Resep rahasia istilahnya. Resep rahasianya. Hmm. Jadi istilah nama resep rahasianya adalah liquid gold. Jumpa lagi dengan kami Ramo Podcast. Kali ini di ajang Geekonfect 2026 di Jexpo Kemayoran. Sebelah kiri saya Mas Bayu Putra dari Cylon Tire Indonesia sebagai marketing manager di brand and promotion. Cylon Tire Indonesia gitu. Cylon itu sebelumnya ternyata sudah agak lama ya, atau sudah lama sebenarnya masuk Indonesia ya. Jadi Cylon sendiri itu di Indonesia secara brandnya sama produknya itu lebih dari 12 tahun. Lama itu. Khusus brand Cylonnya sendiri. Khusus brand Cylonnya sendiri sudah kurang lebih 12 tahun, 13 tahun. Melalui importir. Gitu. Di Jakarta, di Jawa atau di Jakarta importirnya untuk jualan se-Indonesia. Gitu. Terus ini waktu lihat ke Demak tuh mereknya bisa macam-macam. Sebenarnya yang nanti mau didorong itu Cylonnya atau turunannya, atau sebenarnya semuanya posisinya sejajar. Nah, menarik nih. Sebenarnya memang kalau secara payungnya kan kita Cylon Group. Iya. Gitu. Nah, brandnya yang dibawa tuh banyak. Ada Cylon, ada Rotex, ada Black Hawk, ada Maxam. Betul. Karena Maxam ini segmented di OTR produk, di agrikultur dan industrial. Nah, tiganya ini, Cylon, Rotex, Black Hawk, ini segmennya yang ketemu semua. Retail. Ya, passenger car, light truck komersial, pickup van, box, terus light truck radial yang buat mobil truk double ankle, sama truck and bus. Gitu. Nah, si Cylon, Rotex, Black Hawk ini berada di segmen yang sama. Gitu. Pushnya gimana ya? Maksud saya nggak kanibal atau ternyata dibedakan dari segi harga atau bagaimana? Nah, kalau dari segi harga sebenarnya sama. Jadi apa sih yang bedain? Pasti kan semua orang selalu ributnya gitu tuh. Itu dari masih kemarin, dari zaman waktu launching sampai ke waktu pabrik di Demak, sama semua. Termasuk tim dari Tiongkok bilangnya sama, nggak ada perbedaan. Yes. Nah, betul. Jadi memang bagaimana ya sebenarnya? Itu kan terutama nanti konsumen kan sebenarnya line up-nya sama, ukurannya sama, ketersediaan jumlah variannya sama, harga mirip. Nah, bagaimana? Harga bukan mirip lagi, sama. Lah ya. Segmennya sama. Item-itemnya sama. Jadi benar-benar dari global ini pengen memberikan pilihan sebenarnya kepada customer. Kalian lebih suka yang mana? Cylon, Rotex, Black Hawk. Karena kan secara naming juga Cylon kan Cina banget. Rotex sama Black Hawk Eropa banget gitu. Namanya gitu kan. Jadi memang kita kasih pilihan deh ke customer, ke distributor. Karena distributor juga sendiri-sendiri. Oh. Gitu. Dulu dari importir, karena prinsipal sudah masuk di Indonesia, bergerak sendiri dengan pabriknya sendiri. Kita buka jaringan distributor yang luas. Setiap distributor punya identitas brandnya masing-masing. Mereka boleh memasarkan produk yang ambil satu atau boleh semua juga? Tidak, satu distributor itu satu brand. Satu segmen satu brand. Contoh, satu distributor untuk truck and bus Cylon, tapi passenger car dia Black Hawk, itu boleh. Tapi kalau satu distributor passenger car Black Hawk Cylon itu nggak bisa. Perbedaannya kalau harga sudah sama, ketersediaan model maupun varian sama, apakah mungkin dibedakan dari desain thread atau? Pasti, sidewall berbeda, threadnya berbeda. Beda ini gimana ya Mas? At least kan ada 4 ya? 3. Kalau Maxam berdiri sendiri. Segmented ya. Traktor itu kan gitu. Ya, untuk fleet kan dia OTR gitu kan. Kalau yang Cylon, Rotex, Black Hawk ini dia
punya desain set wall sendiri, punya desain thread sendiri. Beda ini gimana ya? Atau end user perlu tahu nggak perbedaan itu? End user sebenarnya lebih diarahkan saat ini untuk lebih memilih suka yang mana sih gitu loh. Suka brand yang Cylon, telapaknya yang dipunyai Cylon, side wall yang dipunyai Cylon, atau yang dimiliki Rotex, atau yang dimiliki Blackout. Punya karakter tersendiri nggak? Tiga itu. Pastinya, mereka punya karakter sendiri-sendiri. Cylon karakternya seperti? Karakternya sebenarnya gini, kalau karakter itu lebih ke selera. Tapi kalau bicara karakternya performance, semuanya sama. Karakter tipikal dari si segmennya semua sama. Sama-sama punya touring comfort, sama-sama punya high performance gitu kan. Tapi karakternya lebih ke karakter si engineeringnya kita ini, R&D kita ini punya identitas sendiri-sendiri yang mereka tanam di situ. Gitu loh. Identitasnya dalam arti si R&D-nya Cylon ini lebih ke untuk market-market di Asia gitu. Sementara kalau Rotex Blackhawk itu memang awal mulanya famousnya itu di Eropa, Middle East. Cylon lebih banyak famousnya di Asia karena kan kalau di Eropa, Middle East gitu kan mereka lebih sensitif ya dengan naming-naming yang berbau-bau Chinese gitu. Gitu. Berarti dalam satu toko bisa ada tiga-tiganya itu ya? Nah, itu. Satu distributor, satu brand. Tapi tidak menutup kemungkinan satu toko punya 3 brand. Sebagai contoh, saya distributornya Cylon. Si Om distributornya Rotex. Ada si Om satu lagi distributornya Blackhawk. Datang ke toko A. Kita sama-sama menawarkan. Kalau tokonya sanggup ngambil tiga-tiganya, dia bisa jual tiga-tiganya. Tinggal nanti masing-masing toko bagaimana dia mau memberikan diskon promosi yang diberikan oleh distributor. Contoh lagi, tadi saya sebagai Cylon, saya kasih ke toko diskon misalnya 10%. Si Om sebagai distributor Rotex kasihnya 12%, sisi 2%. Satu lagi ngasih diskonnya, saya 10% juga diskonnya, tapi saya ada gimmick hadiah. Nah, kan toko tinggal bermain. Lebih di bisnis term ya, bukan di produk akhir dan betul. Untuk saat ini lebih ke arah situ dulu. Karena kita mau membuka kesempatan sebanyak-banyaknya kepada semua customer yang ada di Indonesia untuk kalian pilih deh. Kita punya banyak loh pilihan. Kalian pilih. Mungkin saat ini agak sedikit membingungkan buat customer, tapi mungkin kedepannya market akan membentuk. Agak berbau ingin penguasaan pasar luar biasa nih, sebagaimana umumnya mobil-mobil Tiongkok nih. Bener nggak? Nggak juga sih. Kita pelan-pelan lah. Kita pelan-pelan penetrasi pasar gitu. Karena kan Indonesia unik ya. Nah, satu sebenarnya kalau di Tiongkok sendiri, Cylon seberapa gede sih? Maaf ya, kadang-kadang karena pendatang baru biasanya suka dilihat pada background check yang situ tuh. Betul. Sebenarnya di Tiongkok ini Cylon seberapa besar ya sebenarnya? Di global kita itu mulai 2002. Masih muda sebenarnya bagi sebuah industri ban global itu di 2002 itu masih muda banget. Tapi Cylon sendiri itu berawal bukan dari langsung pabrik ban. Cylon itu Cylon Group itu awalnya itu dari Institut Teknologi. Research. Rubber teknologi. Jadi pertama kali kita punya perusahaan itu di global itu adalah untuk rubber teknologi. Vendor istilahnya tadinya? Enggak, mempelajari tentang rubber. Institut sendiri untuk kebutuhan internal. Betul. Jadi menarik para peminat teknologi rubber untuk belajar di tempatnya Cylon Group. Perusahaan inkubator itu kali ya? Kayak chemical, terus engineering gitu. Bergeser, mencoba membuat mesinnya. Langkah selanjutnya dari perusahaan riset menjadi produksi mesin. Untuk bikin ban. Sebagai ban prototype. Sebagai ban prototype, manufacturing, mass production. Baru setelah itu semua dianggap sudah cukup, berhasil, bikin pabrik bannya. Kapan? Kira-kira? 2002 itu. Tahun 2002 di sana. Makanya kita itu bisa dibilang dari hulu ke hilirnya semua tuh punya kita sendiri.
teknologinya kita punya sendiri, mesin produksinya punya kita sendiri, brandnya Mesnak. Yang Toolsnya mana sendiri itu ya. toolsnya sendiri, Nggak di mana dipakai- nggak- brand nggak boleh dipakai brand lain. Kan unik, ada juga. uniknya kita jual mesin kita dan tools kita ke pabrikan-pabrikan manapun yang mau pakai. Bisa dibayangkan, tidak perlu saya jelaskan. Iya, betul. Kayak ada ujung-ujungnya bahwa semuanya Cylon juga yang bikin. Ya, silakan asumsinya pasar. Tapi yang pasti memang dari teknologi yang kita pelajari dan mesin yang kita buat, itu kan kita sebenarnya pengen sharing ke semua industri. Sampai akhirnya ya mungkin dilihat, kayaknya kita kalau bikin ban sendiri juga lebih baik, lebih bagus. Di Tiongkoknya itu seberapa gede? Besar, Pak. Posisi nomor berapa kalau boleh tahu? Kalau saat ini kurang lebih itu ada di top 3. Gitu. Kan di Cina tuh merek banyak banget gitu loh. Berapa merek sih sebenarnya di sana sejauh Mas Bayu? Sejauh yang aku tahu itu puluhan merek. Karena di Cina itu dari yang merek sendiri sampai maklon. Betul. Numpang bikin aja gitu. Ya. Tapi Cylon sebagai private company di sana, bukan punya negara, bukan BUMN-nya gitu, ibarat kata mereka bikin brand sendiri, bikin produknya sendiri. Berkaitan sama ban pendatang baru dari negeri yang bukan tropis, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, umumnya diasumsikan komponnya nggak sama nih kayak Indonesia. Indonesia ini sangar bannya, mau yang harganya mahal, mau yang murah, kejam semua terhadap ban. Ya. Gitu. Nah, stigmanya kan kalau dari negeri 4 musim soft compon. Walaupun soft compon ada juga soft compon yang memang kompatibel buat negeri tropis. Nah, stigma itu kan sebenarnya masih ada ya. Apakah itu mengganggu ataukah sebenarnya sudah ada penyesuaian bahwa memang untuk pasar Indonesia, seperti saya ketahui kan ada pusat risetnya juga di Vietnam ya, negeri tropis yang cuacanya juga ya, termasuk secara garis besar mungkin mereka juga belajar. Karena dari China, mereka untuk ke Asia Tenggaranya kan masuknya di Vietnam dulu, sama Kamboja. Betul. Mungkin mereka belajarin di sana. Karena di Vietnam sama Kamboja sendiri juga sudah lebih dari 12 tahun. Itu pabriknya di sana. Jadi mereka sudah mempelajari marketnya, iklim tropisnya, terus juga suhu segala macam, kondisi trek jalanan segala macam. Tapi kembali lagi bahwa Cylon dari awalnya adalah Institut Teknologi Rubber, mempelajari tentang rubber. Justru dari produk awalnya. Dari produk awalnya. Proses yang Bagaimana menghasilkan material yang bisa balance. Nah, kita tuh punya teknologi diberikan nama liquid gold. itu kemarin waktu Demak dipresentasikan agak lama itu. Betul, liquid gold. Itu kuncian. Resep rahasia istilahnya. Resep rahasianya. Hmm. Jadi istilah nama resep rahasianya adalah liquid gold. Apa itu ya? Liquid, cairan. Waktu membentuk kompon atau secara keseluruhan ban? Pada umumnya manufacturing tire industri bikin ban dari material yang masih raw. Kami materialnya sudah liquid. Simple thing-nya orang minum gula pasir, minum teh pakai gula pasir atau minum jus pakai gula pasir dengan gula cair. Sama-sama manis, tapi ngolahnya beda, rasa di tenggorokannya beda. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau liquid gold, berarti raw material kita sudah berupa cairan, sehingga proses mixingnya akan lebih sempurna, diklaim lebih sempurna. Itu belum ada yang pakai tuh waktu di Demak itu belum diklaim ya. Ya cuma Cylon yang punya itu ya. Yes. Karena tadi industri awalnya Institut Teknologi Rubber. Jadi kita pelajari nih, rubber tuh apa sih? Oh, karet alam, apa campurannya apa? Ada karbon, ada apa? Ada silika, ada ini itu segala macam. Dipelajari bagaimana caranya semua material ini bisa bercampur menjadi satu sehingga tidak ada ya namanya material kalau ketemu satu sama lain pasti ada crash. Betul. Jangan-jangan semua ban yang ada di desa sebelum Cylon masuk sebenarnya pakai bahan itu atau itu memang tidak dilepas ke produsen lain? Teknologi itu? Ya. Hanya kami. Oh. Kalau mesin produksi kita lepas. Boleh. Siapapun boleh beli. Betul. Karena untuk membuat mesin produksi hanya untuk kami kan nggak mungkin. Ya.
kita jual. Skalanya nggak cukup. Skalanya nggak Kegedean, cukup. kegedean. Tapi kalau untuk teknologinya, kami punya resep yang harus kami save. Kuncinya Gitu. di situ. Ada yang di keep, ada yang dilepas gitu ya. Ya. Satu lagi, Yes. kemarin dipresentasikan waktu di Demak kan Januari kan kita ke sana ya. Ya, Agak mengagetkan dan agak banyak pertanyaan waktu itu. Mendorong ban jenis radial untuk kendaraan komersial. Lah padahal di kendaraan komersial kan stigmanya kan lu nggak pakai itu untuk passenger car. Sebenarnya niatan utama kenapa ban itu? Apakah itu memang keunggulan dari produk-produk di Cylon Group dan kenapa itu yang dipilih ya sebenarnya radial itu ya? Di dunia saat ini kendaraan komersial sudah memasuki tahap radialisasi. Dari yang zaman dulunya kalau truk pasti pakainya ban benang. Betul. Umumnya orang bilangnya ban bias. Ya. Sekarang sudah mulai bertahap menjadi ban-ban radial. Bahkan OEM pun sudah mengacu pada ban radial. Kenapa lebih memilih ban radial? Karena satu, secara teknologi lebih bagus ban radial itu. Secara pelepasan panas lebih bagus. Terus rolling resistance-nya lebih bagus. Grip handlingnya juga lebih bagus. Bannya lebih menapak sempurna karena flat kontak flatnya ke jalanan lebih sempurna gitu. Dan untuk overload muatan segala macam kan ban radial itu kan menggunakan kawat gitu. Kalau ban bias atau itu kan benang, makanya orang Indonesia bilangnya ban benang. Ya benar-benar isinya cuma nilon aja, dilapis dengan karet gitu. Lebih mahal nggak jadinya? Secara produksi sebenarnya mirip-mirip lah. Mirip-mirip gitu loh, karena kan kalau benang pasti lebih berat karena dia harus satu lembar benang dilapis karet, akhirnya menjadi karet yang tebal. Memang buat para supir-supir truk mereka lebih familiar dengan itu, buat mereka katanya lebih soft, lebih ini. Tapi kalau mereka yang sudah kita edukasi dan kita trial pakai ban truk radial, mereka memahami apa manfaatnya, bedanya. Mereka malah speednya berani lebih kenceng di jalan tol. Temuan paling gampang feedback dari teman-teman driver soal ban radial dibanding itu Lebih awet. mereka sehingga Lebih awet, nggak licin. kalau lebih awet berarti hitungannya kalau di kendaraan komersial itu ada isunya downtime itu lebih bisa Iya, direduksi kalau ya, di diperkecil gitu ya. tambang mungkin kayak di downtime-nya. Kalau di operasional lebih ke CPK, cost per kilometernya. Gitu. Dengan harga yang kompetitif, cost per kilometernya bisa lebih bagus. Ngomong harga kompetitif, stigmanya kalau produk dari Tiongkok lebih murah. Apakah ini dibandingkan rata ban yang sudah beredar di Indonesia lah? Kalau dibandingkan dengan harga ban yang ada di Indonesia, mungkin boleh dibilang lebih murah. Tapi kalau dibandingin dengan sesama Tiongkok, tidak. Karena kita meyakini kita produk punya teknologi, kita punya riset yang serius, sehingga kita punya development juga nggak main-main gitu loh. Bukan yang sekedar asal bikin ban jadi. Lebih murahnya jauh nggak dibanding yang rata-rata tadi? Kalau dibilang jauh, enggak lah. Mepet. 5%, Kecil tuh. 7%, gitu. Kembali tergantung ukuran gitu. Tapi kan yang tadi saya sampaikan, kalau di komersial ini kan ada hitungan CPK. Iya. Biasanya para bos-bos angkutan hitungannya CPK, cost per kilometer Ya, kan. betul. Ketika dia misalnya, oke, saya beli ban 1 juta. Ban kamu misalnya lebih murah 5%, berarti 950.000 misalnya gitu ya. Ya. 950.000. Tapi secara kilometernya sosok lah misalnya, sama-sama bisa habis di 50.000 kilo. Ya selisih 50.000 kali 50.000 kilo kan ongkosnya gede Pak. Gitu. Apalagi kalau bisa lebih dari 50.000. Klaimnya lebih hemat berapa lama lagi atau berapa persen lagi lah kalau dari teman-teman di Cylon Group bilangnya ban-ban Cylon ini dibanding ban yang umumnya sekarang sudah beredar untuk kendaraan komersial ya. Karena itu relatif teman-teman di komersial kan salah satu komponen yang butuh biaya besar untuk pengadaannya kan ban sebenarnya. Betul. Satu unit bannya bisa 10 lebih ya. Kalau bicara klaimnya berapa jauh,
sampai saat ini sih jujur kita data valid belum lengkap. Kita masih terus trial development di market Indonesia. Ya. Tapi kalau di global sendiri mereka mengklaim itu ya 10-20%. Gede tuh Mas angka itu. Gede, Pak. Untuk ukuran performance 1% aja, 2% aja itu sudah cukup signifikan. Apalagi sampai 10-20% gitu. Itu klaim dari global. Nah, memang jujur kami pun juga harus membuktikan klaim dari global di Indonesia seperti apa. Nah, kita makanya lagi coba develop terus, kita trial terus dengan beberapa para angkutan umum yang ada di Indonesia. Kompon sebenarnya hitungannya kalau Cylon tuh sekali lagi gitu, lewat pembahasan sudut pandang orang awam ya, terutama para driver. Komponnya itu kompon soft kompon apa hard kompon apa medium kompon sih sebenarnya? Bisa dibilang ban yang kita pakai harian itu hampir nggak pernah yang namanya diproduksi soft kompon, nggak efektif. Ada tapi ban itu. Ada kalau dipakai buat balap. Gitu. Kita punya segmen untuk racing gitu loh. Ada soft kompon, medium kompon gitu ada. Tapi untuk daily use sebenarnya semuanya masuknya sebagai medium hard atau hard kompon lah. Karena yang dikejar pasti untuk daily use adalah durability. Ketika kita harus memasukkan soft kompon dalam tanda kutip soft kompon yang kayak ban-ban balap kan nggak mungkin gitu diaplikasikan. Di kendaraan komersial nih ada angkutan penumpang, Ya. ada untuk kendaraan yang heavy duty, ada yang light truck, bahkan yang sekarang lagi banyak juga di Gikovac ini muncul kan EV truck. EV truck. Bannya boleh sama atau sebenarnya ada memang mau nggak mau harus pakai ban spesifik sebenarnya. Mau mobil, mau truk. Ya. Kalau udah ngomongin EV, urusannya adalah load. Baterai lebih berat. Jadi ban yang kita sediakan untuk kendaraan-kendaraan EV itu kita pastikan loadnya sangat mumpuni. Kalau di ban ada load index. Load index yang kita sediakan untuk truk-truk ini yang pasti sangat mumpuni. Ada di semuanya, di Cylon, di Semua ada. Cylon ada, Rotax ada, Blackhawk ada. merek nih. Sebenarnya berapa model yang disediakan? Cylon tuh punya berapa? Teman-teman yang turunannya punya berapa? Di truk sama. Cylon punya tipe regional, punya tipe mix, punya tipe off-road. Kalau mix kan yang on-off, yang ada halus, pinggirannya agak kasar. Kalau regional yang halus banget, yang kayak kita baru launching tuh, itu full regional. Terus ada juga yang off-road, yang kayak ban-ban pacul. Blackhawk sama, Rotax sama. Size-nya sama. 7,5 15, 7,5 16, 1000 R20, 1100, 12 R20, 12 R24 ada juga. Nggak ada fokus tertentu ya, misalnya untuk saya mau di kendaraan yang khusus logistik aja atau apa? Saat ini kita tidak mau spesifikan, jadi kita benar-benar gelar nih distributor. Kita ada opportunity untuk jualan, kalian mau ambil merek apa? Kita sementara yang merek ini ada sekian distributor, merek ini sekian distributor. Kalau distributor baru ya, dia kan akan memetakan sendiri. Saya ngambil yang Cylon boleh nggak? Boleh. Tapi distributor ada ini kan gitu. Wah berat ya. Kalau yang Blackhawk gimana? Harga sama, quality sama, kita jamin semua sama. Ya dia akan coba. Gitu. Jadi memang kita tidak mau spesifikan yang Blackhawk masuk ke sini dulu ya, di sini dulu ya enggak. Distributor justru yang biasanya distributor Cylon dia akan masuk ke fleet-fleet yang mungkin mereka udah tahu nih siapa nih yang bermainnya gitu. Dia mau masukin. Gitu. Ketersediaan produknya bagaimana ya sebagai brand baru? Ini kalau komersial itu kan mau nggak mau kan ya, misalnya di Merauke dia butuhnya. Kita siapin. Sabang Memor ready. Iya, kita ada 8 region untuk penjualan. Tim sales kita juga terbagi dari 8 region, mulai dari Sumatera atas, Sumatera bawah, Jawa, sampai Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Jadi kita coba siapin juga. Karena kan di Maksam sendiri kan, Maksam juga mainnya kan di tambang. Tambang itu sering banget kalau ada event. Di Papua kita masuk
Di Lombok kita masuk, di Kalimantan masuk, Sulawesi masuk tambang. Nah tambang kan nggak cuma butuh maksam, ada butuh juga yang buat truk trailernya dia, butuh buat mobil double cabinnya dia. Ya kita harus siapin. Gitu. Ketika memang distributor mencapai wilayah sana, dia masukin order ke kita siapin, kita produksi, kita kirim ke distributor wilayah sana. Jangan-jangan udah ada target penguasaan pasar ini. Kalau semuanya kayak agak aneh, bukan agak aneh sih, belum pernah ketemu sih sebenarnya sepengetahuan saya ya, dengan line up seperti itu, penetrasinya dalam gitu. Kita kan nggak bikin ban motor, kita cuma bikin ban passenger car, light truck, terus truck and bus, sama OTR, agrikultur industrial. Jadi nggak menguasai pasar lah. Sempat ditanyain tuh waktu yang di Semarang kan, Iya. bikin motor nggak Pak? Gitu kan sama teman-teman. Enggak, kita nggak bikin ban motor. Jadi Memang di Tiongkoknya nggak ada? tidak ada, tidak ada. Dan tidak ada, ya kalau dari toolsnya kan juga pasti nggak ada di Iya, juga. betul, tidak ada. Gitu. OEM banyak. Lumayan. Kalau di komersial? Di komersial ada di Sani. Sebelah podcast kita ini ada truk Sani. Kelihatan bannya Sailun. Iya. Gitu. Terakhir ini dari saya Mas. Yes. Ini kan lagi ban baru. Sebenarnya bagaimana konsumen untuk mencari ban ini di pasaran? Browsing atau sekarang posisinya mau datang ke toko ban manapun, ban ini ada. Kan kadang-kadang ada juga yang baru brosurnya aja. Iya. Nah, apakah sebenarnya posisinya sekarang ini available dari 8 regional distributor itu? Kalau passenger car sedang dimaksimalkan untuk bisa terdistribusi ke semua regional. Pastinya Jakarta, Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Sumatera juga sudah mulai terdistribusi. Beberapa toko-toko juga sudah ada. Gitu, sudah mulai jualan. Baik yang Sailun maupun yang Rotex maupun yang Black Hawk. Yang tadi saya sampaikan, ada satu toko jualan Sailun, jualan Black Hawk, ada. Ada satu toko jualan Rotex doang atau Sailun doang, ada gitu. Atau jualan yang Black Hawk doang juga ada. Sementara memang channel development kita juga lagi on progress. Jadi ya pasti toko-tokonya masih toko-toko yang jualan semua merek yang kita masukin. Belum ada toko model ya? Kayak gitu ya? Iya, kayak yang brand-brand yang sudah ada, kita udah punya toko dengan brandingnya mereka sendiri nih. Kita belum, lagi on progress, pelan-pelan. Tapi kalau untuk truck and bus, itu semuanya via distributor. Nah, Gitu. teman-teman biasanya belinya kan Teman-teman langsung- ya, langsung teman-teman ke fleet ke distributor gitu. Betul. Mungkin para paguyuban truk, paguyuban angkutan ringan, pickup box, dia datang ke toko, ya toko-toko yang memang juga ada jaringan dengan distributor yang sudah jualan ban kita. Gitu. Nah, terjawabkah siapakah Sailun Tire itu? Kita ketemu lagi di Ramo Podcast berikutnya. Thank you.